Salam sejahtera saudara-saudaraku, salam semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 14 sampai ayat 29. Sebelum kita membaca Alkitab kita dan merenungkannya, mari bersama-sama kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami sudah siap untuk menerimanya. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihnya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita, keturunan kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang seringkali menghadapi tekanan karena penilaian orang lain yang seringkali justru memberi pengaruh buruk padanya. Di masa pandemi ini misalnya ada orang yang suka mengkritik saudaranya yang berusaha menjaga diri dengan memakai masker, berusaha membatasi diri keluar rumah atau gereja. Seperti gereja kita yang menunda ibadah onsite. Lalu mereka itu mengatakan,
saya sih kuat. Atau berkata, duh, di rumah terus, malah stres terus loh. Atau ketika membatasi diri di luar rumah lalu berkata, wah, kamu kurang beriman. Dan lain-lain sebagainya, ungkapan-ungkapan cemooh. Buat kita yang seringkali disetir ketenangannya dan sukacitanya oleh penilaian orang lain, maka ungkapan-ungkapan itu atau ungkapan-ungkapan mereka sangat mengganggu kita dan membuat kita menjadi resah. Atau apalagi karena kita tergolong orang yang dicerca oleh mereka. Demikianlah saudara-saudaraku, jika kekuatan dan sukacita kita sangat bergantung pada penilaian pihak atau orang lain, maka kita akan diombang-ambingkan antara kekuatan, kesedihan, kekecewaan, semangat, begitu terus tidak menentu dan tidak menyenangkan. Itu semua tidak dapat kita kendalikan. Jadi saudara-saudaraku, kepada siapa kita bergantung untuk mendapat kekuatan dan kebahagiaan atau sukacita kita? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, kita diingatkan bahwa yang menentukan dan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita adalah hanya Tuhan saja. Saya meyakininya bahwa kesuksesan dan kegagalan kita sekalipun terjadi dalam kuasa-Nya. Kita mungkin akan berusaha menanam dan menyiram, memberi makan dan mendidik, melatih dan melepaskan, mengobati dan merawat, dan sebagainya. Namun saudara-saudaraku, di dalam semuanya itu, kita meyakini bahwa Tuhanlah yang menumbuhkan, Tuhanlah yang memberi kesuksesan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Juga kita meyakini apa dan bagaimana Tuhan menumbuhkan dan memberi kesuksesan dan menyembuhkan, hal itu semua sangat bergantung kepadanya. Saudara-saudaraku, tapi kita bersyukur lebih lagi. Karena apa? Karena kita ini adalah orang yang telah dipanggilnya. Ayat 24 misalnya, saudara-saudaraku, sehingga kita menjadi umatnya dan kekasihnya. Ayat 25. Maka kita yakin dengan sungguh sebagai umat dan kekasihnya, Ia selalu memperhatikan kita, menopang dan menolong kita. Jadi, jika kita sudah mendapatkan kasih sayang Tuhan, marilah kita yakini itu semua dengan sungguh-sungguh, lalu bersyukurlah. Maka sekarang, mengapa kita masih seringkali dikuasai oleh kesedihan, oleh kekecewaan, dan putus asa yang bergantung pada orang lain? Mungkin inilah beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita sebagai orang yang beriman dalam hal ini. Saudara-saudara, yang menentukan kehidupan kita, keberhasilan kita, kesembuhan kita, kesuksesan kita, semuanya itu, bukankah tadi sudah disebutkan dan kita yakini, ditentukan oleh Tuhan. Tapi kita tidak hanya yakin bahwa semuanya itu ditentukan oleh Tuhan, namun kita juga yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan kemudian saudaraku, sisanya adalah bagaimana kita selalu mengendalikan hidup kita dengan bersyukur dan beriman bahwa Ia akan memberi yang terbaik kepada kita.
Lalu yang terakhir adalah mari kita memilih pilihan kita untuk hidup tetap bersemangat, kuat, dan bahagia. Dan pilihan itu mestinya tidak ditentukan oleh pihak lain atau orang lain. Penentunya adalah diri kita sendiri. Dalam tahap ini saudara-saudara, penghargaan kita atau penghargaan saya pada diri saya sendiri menjadi sangat penting. Karena dalam penghargaan kepada diri sendiri, sebenarnya kita sedang mensyukuri kasih sayang Tuhan pada diri kita. Tuhan sudah demikian memberikan dirinya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu marilah kita mensyukurinya. Saudara-saudaraku, diri kitalah yang tahu siapa dan bagaimana serta apa yang terjadi dengan diri kita. Tapi harus kita akui bahwa kita sering mengabaikan dan tidak peduli pada diri kita sendiri. Saudara-saudara, kita lebih sering memikirkan apa yang orang lain katakan tentang saya, bukan apa yang saya katakan tentang saya. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh merenungkan dan terbuka pada pendapat orang lain. Namun saudara-saudaraku, jika kita hanya memikirkan kata orang lain tentang kita, itu malah berbahaya saudara-saudara. Karena apa? Karena bukankah kita maklum, mereka itu punya masalah juga dan persoalannya sendiri. Dari sudut kacamatanya sendiri. Jadi apa yang mereka katakan tentang kita, biarlah menjadi sebagian masukan dalam kehidupan kita. Namun yang menentukan siapa dan bagaimana kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Dan apa yang kita gumuli dan kerjakan, semuanya itu menunjukkan bahwa saya memahami, kita memahami dan mengenal siapa diri kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku, jika kita ini adalah orang yang sungguh menghayati dan bersyukur karena telah diberi kasih karunia yang besar dari Tuhan dan mau terus-menerus melakukan dan membawa yang terbaik bagi sesama, maka kita harus memahami, mengenal, dan bersyukur bahkan kepada diri sendiri. Sekali lagi, itu sangat penting. Ini membuat apa yang kita bawa bagi kebaikan orang lain adalah cermin dari kebaikan kita. Bukan sebaliknya. Karena saya khawatir jika kita membawa keburukan bagi orang lain dengan dalih untuk kebaikan orang lain, karena cermin yang kita pantulkan itu adalah kesedihan, kekecewaan, kemarahan, dan kekhawatiran. Apa yang kita berikan pada umumnya adalah sangat dipengaruhi oleh keadaan, sikap, dan pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau saya belum dipulihkan dengan kasih Tuhan, maka yang terpancar itu adalah memberi rasa sakit. Sengaja membawa kesedihan, kekhawatiran, dan kekecewaan. Namun saudara-saudaraku, jika kita sudah sembuh, jika kita sudah pulih, karena kita sudah mengenal dan mengalami kasih Tuhan, maka yang kita kabarkan adalah kesehatan bagi sesama, kekuatan bagi sesama. Jadi saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, setelah kita yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa
sudah mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, maka pilihan selanjutnya adalah kita menentukan apakah kita akan memilih untuk membiarkan diri dikuasai oleh penilaian orang lain yang menjatuhkan dan mematahkan semangat, atau apakah kita memilih untuk mendengarkan orang lain yang bijak. Karena ada di antara mereka yang walau bagaimanapun adanya, mereka terus-menerus berusaha mengabarkan dan membawa kekuatan bagi kita, membangun kita. Dan yang juga yang terutama saudara-saudaraku, mendengarkan diri sendiri yang sudah atau sedang berusaha dengan gigih dan bersyukur atas diri sendiri yang masih kuat untuk berbagi kebaikan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, yang patut diperhatikan adalah pilihlah dirimu untuk menentukan apa yang terbaik, bahagia, dan bijaksana bagi diri dan bagi orang lain. Karena semuanya dengan iman kita disempurnakan, lalu ditentukan semuanya oleh Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua, juga saya. Amin.